Matius 5 ayat 48, demikianlah firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ayat ini sungguh luar biasa. Jadi di pihak Tuhan sampai detik ini Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki kita itu sempurna, saudara. Jadi kesempurnaan itu tidak mustahil. Jadi untuk menjadi sempurna itu sebuah perjalanan yang cukup panjang. Itu bukan instan, itu proses. Jadi itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan jangan dibiasakan kita terus bingung menghadapi berbagai proses di dalam kehidupan ini. Jadi hidup Kristen itu memang bukan instan, tetapi proses. Proses itu sakit, saudara. Proses itu bukan dihancurkan, tetapi untuk disempurnakan. Ya, jadi bahkan kalau kita teliti di dalam Alkitab, rencana Tuhan bagi saudara dan saya, Tuhan itu akan membawa kita itu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan Tuhan menyediakan kemuliaan untuk saudara dan saya. Ditulis di dalam Yesaya 48 ayat 10-11 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Aku akan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Masakan namaku akan dinajiskan? Sebab aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi yang artinya kemuliaan itu kita terima melalui proses. Jadi itu sebabnya di dalam kehidupan kita jangan terus bingung menghadapi proses, saudara. Memang proses itu dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan, untuk membuat kita ini dimuliakan. Saudara siap masuk di dalam proses? Nah, ini penting. Ada sebuah kisah nabi besar, ya. Nabi besar Alkitab itu yaitu Nabi Yeremia. Pada waktu dia dituntun Tuhan, dia itu bingung, saudara. Ya, dikatakan Alkitab, sebelum aku membentuk engkau Yeremia, Tuhan itu berbicara seperti itu. Dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, setelah Tuhan berfirman, pasti jadi. Lahirlah Yeremia, dan setelah Yeremia ini menjadi dewasa, menjadi pemuda, begitu datang firman Tuhan kepada Yeremia, dan Tuhan katakan lagi kepada Yeremia, Yeremia, kalau engkau satu ketika menjadi nabi, ya, yang kaya, jangan engkau bermegah kepada kekayaanmu. Dan kalau engkau menjadi nabi yang kuat satu ketika, jangan engkau bermegah dengan kekuatanmu. Dan kalau engkau menjadi nabi yang bijaksana, janganlah engkau bermegah dengan kebijaksanaanmu. Lalu Yeremia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu bagaimana aku harus bermegah di dalam engkau? Kalau kamu mau bermegah, bermegahlah kepada yang satu ini. Terus Yeremia tanya kepada Tuhan, apa Tuhan? Dan Tuhan menjawab, kalau engkau mau bermegah, yaitu apa? Engkau harus memahami dan mengenal akan aku. Hanya apa? Yeremia ini tadi berdoa, saudara. Bersujud berdoa di hadapan Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, sekalipun aku nabi, aku juga manusia. Aku tidak berkuasa untuk menentukan jalanku, Tuhan. Sekalipun aku nabi besar, aku juga manusia, Tuhan. Aku tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkahku. Itu sebabnya mulai hari ini, Tuhan, tuntunlah aku dengan selayaknya. Bila mana aku salah,
jangan sampai engkau murka. Nah, kira-kira doa semacam ini baik enggak, saudara? Sangat baik. Tetapi setelah dituntun Tuhan, apa yang terjadi kalau saudara baca di dalam Yeremia 15 ayat 10 dan ayat seterusnya, itu kisah pergumulan Nabi Yeremia. Ayat ini bilang, celaka aku ya ibuku, mengapa engkau melahirkan aku? Aku menjadi aku menjadi buah perbantaan, aku menjadi buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutang dan aku bukan orang yang menghutangkan, tetapi ya mereka semua mengutuki aku. Wah, sampai Yeremia berkata itu, saudara. Bahkan ditulis di dalam Yeremia 15 ayat 18 dikatakan, mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Saudara perhatikan, Yeremia loh ini, saudara, nabi besar. Pada waktu dituntun Tuhan, sekalipun ya dia bingung, saudara. Sampai dia berkata, engkau seperti sungai yang curang bagiku, seperti air yang tidak dapat dipercaya. Jadi itu sebabnya ayat ini juga mengingatkan siapapun saudara dan saya di dalam kehidupan ini, ya memang ada sebuah proses. Dan proses itu ya diizinkan oleh Tuhan untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan apa? Iman kita. Untuk menyempurnakan apa? Karakter kita. Untuk menyempurnakan hati pikiran kita. Supaya hati pikiran kita tetap teguh melekat kepada Tuhan. Nah, itu penting, saudara. Jadi itu sebabnya jangan dibiasakan kita sebagai anak-anak Tuhan terus bingung menghadapi berbagai proses hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.